Nah, Oke. ya. Itu udah ada sedang ngerekam. Udah kan? Yang ku nak perlu pakai mikrofon enak aku tuh merekam sih kan. Nih, kok nggak perlu direkam nggak Pak? Direkam Ustaz. Nah, Masih kok pakai berarti suara. kan suaranya ada. Nah, Direkam tuh suaranya ini gak bisa nggak kan ya tadi mau ininya lah full kan. Ini ini bawah. Yang enggak apa ini sudah terekam kan Ustaz? Ini Sudah, udah udah. Nanti kan bisa di Stop nanti kalau udah berarti di stop sharing. dengan video dan suara kan? Iya dah, video dan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami hormati Ustaz Ustazah Mufti Ketua Sekolah serta Ustaz dan Ustazah BPK SMP Puji syukur kita aturkan kepada Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa Ustazah bisa hari ini kita bisa berkumpul kemudian beraktivitas seperti biasa untuk memikirkan kemajuan anak-anak. Sallallahu salam tidak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita akan bersama pada kegiatan PMO hari Sabtu kemarin dan kita juga sudah menentukan topik kemudian juga sudah melihat kemarin akar masalah nanti juga kita tuangkan akar masalahnya kemudian kita pikirkan bersama-sama nanti solusinya. Topik yang sudah kita pilih kemarin itu sepertinya adalah pembelajaran berdifferensiasi, kemudian juga peningkatan kapasitas dulu. Satu lagi itu topiknya adalah pelatihan TNM secara mandiri. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan fasilitator untuk subtopik ini bisa sekali jalan dalam artian ketika kita membahas diferensiasi kita bisa sejalan dengan TMM karena erat sekali kaitannya apapun nanti menu-menu atau kegiatan peningkatan kapasitas guru atau peningkatan kualitas pembelajaran adanya juga di TMM apalagi sesuai dengan rapor pendidikan kita yang perlu kita tingkatkan itu adalah kualitas pembelajaran. Baik Ustazah, mungkin di awal ini kita meminta kepada teman kita, tapi sebelumnya kita awali kegiatan kita ini dengan mengucapkan basmalah, kemudian dengan baca Al-Quran, agar kegiatan kita diberkahi dari awal sampai akhir. Baik, kita dan Ustazah semuanya, kita langsung silakan kepada Bapak Pengawas kita untuk memberikan arahan kepada kita bersama terkait dengan pembelajaran kualitas pembelajaran kita ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi. Wa ta'ala sayyidina Muhammad yang sama-sama hormati kepala sekolah Ustazah Desi beserta wakil, sebelumnya Ustaz dan Ustazah
yang insya Allah hadir kita pada hari ini. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan kurnianya kita bersama. Siang ini Allah mengizinkan kita untuk dapat bertemu muka dan melaksanakan kegiatan yang telah kita rencanakan. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dapat disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hari ini kegiatan kita PNO pertama ini kemudian agak berbeda daripada tahun yang lalu, tahun kemarin. Kenapa? Karena ketika ada pertemuan kemarin di SD Insan Madani, ini kami sebagai pengawas itu insya Allah terlibat setiap ada kegiatan pertemuan, mulai dari sekolah penggerak angkatan 1, angkatan 2 itu selalu ikut. Kemarin di SMP 35 tahun juga ada kegiatan, karena pada waktu itu Ibu Herlina Buin tidak sempat hadir. Sementara ada sekolah penggerak kita yang dari Lintau hadir di sana dan pengawasnya dilibatkan seluruhnya. Jadi di mana pengawas yang tidak ikut, di situ dia dapat mendampingi. Kemudian kalau biasanya PMO kita melalui daring, ya Bu Desi. Di sana kita bersama dengan fasilitator, kepala sekolah, kemudian pengawas. Nah, itu. Jadi kemarin mungkin apakah anggaran ini sudah tidak ada lagi, bisa jadi, atau diperkecil kegiatannya, yang penting kegiatan ini terlaksana. Makanya hari ini kita berkegiatan PNO itu difasilitasi oleh kepala sekolah, kemudian didampingi pengawas dan diikutkan seluruh majelis guru kita. Kemudian dari lembaran kegiatan yang akan kita proses pada hari ini, sebetulnya kemarin telah diadakan pra PNO. Dari pra tersebut sudah tampak nanti gambaran yang kita siapkan, dan kalau hari ini boleh dikatakan kita melaksanakan PNO, kiranya yang kurang tercover bagi kita kemarin itu bisa kita tambah, dan kalau ada nanti lebihnya bisa kita kurangi. Kemudian kita dari kegiatan tersebut kan pembelajaran berdiferensiasi itu nanti bisa kita rumuskan. Kemudian nanti ini juga diminta laporan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di satuan masing-masing nanti dilaporkan ke balai guru, ke fasilitator langsung Kemendikbud. Kemudian kalau kemarin kita fasilitator kita kan Bapak Dedek, setelah dilaksanakan proses penukaran, makanya hari ini kita dapat fasilitator dari Padang yang tinggal, orang Priaman yang tinggal di Padang. Kemudian Pak Dedet itu ke Damas Raya. Jadi untuk tanah datar itu kita bersama hari ini dengan Ibu Rita. Bersama dengan Ibu Rita. Jadi kemarin juga saya berkomunikasi dengan Ibu Rita kalau dapat PMO kita yang dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing pada Agustus ini sudah oke, semua sudah selesai dalam kegiatan PMO. Makanya kita kemarin
telah dilaksanakan pra, hari ini kita melaksanakan PMO. Mudah-mudahan segala pertemuan kita hari ini bisa kita rangkumkan dan bisa kita diskusikan, kemudian nanti bisa dilaporkan oleh Ibu Kepala Sekolah kita ke Mendikbud. Mungkin secara ringkas kita berharap kepada ibu-ibu, ustazah dan ustadz, hari ini siang jamnya jam mengantuk, tapi insya Allah lihat dari wajah-wajahnya tetap semangat, dan mudah-mudahan dalam waktu yang beberapa jam ke depan kita memanfaatkan dan bisa selesai sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelas nanti bisa disampaikan oleh ustazah, kepala sekolah, panjang lebarnya dan di mana ketidakmengertian kita nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Demikian saja. Berbanyak maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu udah gina. Iya, dari mana? Bisa Pak. Baik, Ustazah, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Mungkin kita sedikit menyegar juga ya Ustazah sebelum kita masuk. Insyaallah kita ingin melalui ini dengan santai, tapi tetap fokus, pasti dan jelas nanti hasilnya. Baik Ustazah, ini ada sebuah cerita. Nanti juga minta tanggapan dari Ustazah semuanya. Ada liburan, suatu ketika kita ada sebuah atau kita ingin berjalan-jalan ke suatu kota atau sebuah negara. Nah, negara yang akan dikunjungi itu adalah negara Paris. Negara apa Ustazah? Paris. Nah, ketika misalnya Ustaz dan Ustazah diajak berlibur ke Paris, Paris dia senyum-senyum kan? Kita diajak ke kotanya Paris, kan? Tapi kota Paris ya, atau negara Paris. Untuk mau berlibur ke sana, yang akan Ustaz dan Ustazah bawa apa? Apa saja yang ingin Ustaz dan Ustazah bawa ketika ingin berlibur ke kota Paris? Koper. Uang yang banyak. Koper. Paspor. Ya. Uang. Belum. Bisa. Belum. Lanjut. Kamera diri. Kamera. Badan kita. Ini ke Paris ya Ustazah. Apa yang mau kita bawa ke Paris? Benar ya. Yang mau dibawa ke kota atau ke negara Paris. Paris ya Ustazah. Apa yang mau dibawa? Nama bukan ya. Baju ini. Yang mau dibawa ini dicontohkan ya Ustazah. Kita ke mana tadi? Paris. Ke Paris. Yang mau dibawa ke Paris adalah Kamera. payung. Pada dapat punya? Iya. Yang mau dibawa Ustazah? Siapa? Rasa. Iya, ya. Apa lagi? Jaket. Apa? Oh, iya. Sudah dapat punya? Belum. Amplop. Amplop bisa. Ayo, bisa. Lanjut. Sampai satu. Sampai dia sekali itu. Itu satu. Itu bukan negara sekarang. Apa yang mau dibawa lagi Ustazah? Iya, betul. Tingkat pinggang apa lagi yang mau dibawa? Belum dapat semuanya. Sudah tahu apa itu? Ya.
Jadi cara pakai itu. Ikan kan Nanti ada lagi terakhir. Ini sudah COVID itu. Baik, saudara semuanya, alhamdulillah untuk kali ini kita akan mulai kegiatan Pemko ya, rektor sekolah yang sama kita ketahui kemarin. Pemko itu adalah pokja atau kelompok kerja manajemen operasional sekolah. Apa itu? Bagaimana kita bersama-sama memikirkan, kita ini adalah kelompok kerja. Nah ini kalau bahasa apa sih? Ada lagi Pembel, komunitas pembelajaran atau kelompok belajar. Maka bagaimana kita sama-sama memikirkan kualitas pembelajaran kita ke depan agar lebih baik dan bermutu, kemudian berdampak kepada mahasiswa kita. Tetapi sebelum kita masuk ke sini, itu lupa tadi itu tidak karena ada yang kita lakukan terlebih dahulu adalah mengerjakan atau refleksi diri sebelum masuk kita ke materinya. Ini sifatnya sebenarnya lebih banyak kepada diskusi sebenarnya. Diskusi nanti kita bisa sama. Tapi menjelang itu kita jelaskan, kita mulai dari diri sendiri terlebih dulu karena kita mau mengukur sampai di mana pemahaman kita terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini dibagikan bagi yang punya laptop, mungkin nanti dikirimkan filenya ya Zah. Boleh lewat laptop, bagusnya kan lewat laptop, nanti bisa dikirimkan langsung di grup gitu kan. Tapi kalau tidak ada, kita kasih. Mungkin dibantu ya Zah. Yang tidak, yang ada laptop kita kirimkan. Nanti boleh dikirimkan di grup JTK kita bersama ya saudara. Insya Allah kita tidak ada penilaian yang dapat 100, nanti yang tak dapat 100 hukum tidak ada masalah. Ini hanyalah tujuan untuk mengukur ya, aman kemudian apa tidak lanjut.
Jadi 15 menit ya saya.
Universitas Asana, nanti kita bahas bersama. Ya. Nah, boleh dipegang dulu, nanti kita presentasikan. Mungkin ya pada sudah selesai ya. Baik Ustazah, sebelumnya mungkin ada Ustaz dan Ustazah yang mau menyampaikan dari hasil RK1 yang sudah dikerjakan. Silakan dulu. Silakan Zah. Nah ya, silakan Zadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin kepada Ustaz-Ustazah semuanya untuk menyampaikan lembar refleksi terkait dengan baik Ustazah di sini di lembar refleksi ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kita. Dan ini menurut pemahaman dan sepengetahuan anak pribadi. Jadi nanti untuk Ustazah semuanya kalau ada masukan, ada tambahan anak dengan senang hati menerima seperti itu. Baik Ustazah, di mana pertanyaan pertama yaitu apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya? Nah ini menurut pengalaman anak ya besar-besar dalam mengajar. Jadi sepengetahuan anak, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana seorang guru mengetahui kemampuan setiap anak sehingga bisa menggunakan pola yang berbeda dalam peningkatan kompetensi siswa. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya? Untuk penerapannya sudah kami lakukan secara bertahap. Memang saya tidak
tidak berkelanjutan, namun sudah pernah kami lakukan seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil pembelajaran yang sudah Bapak Ibu terapkan? Dari pembelajaran tersebut, hasilnya sangat signifikan sehingga kebutuhan setiap anak dalam memahami pelajaran dapat tercapai dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, apa saja tantangan dan kendala dalam pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan saat ini? Menurut anak pribadi, tantangan dan kendala dalam pembelajaran saat ini lebih kepada membangkitkan semangat belajar anak dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pertanyaan keempat, bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan dan kendala yang ada dalam pembelajaran? Untuk cara mengatasinya yaitu mulai memikirkan atau membuat pola pembelajaran yang fleksibel, media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk pelajaran. Luar biasa ya. Dari yang sampai saja. Itu baru satu. Silakan yang mau berikutnya. Dia adalah guru hebat seolah Pak. Baru masuk di bulan Juli. Jadi seperti yang kita sampaikan kemarin itu tantangan bukan Pak, bukan masalah benar, tapi tantangan yang insya Allah akan kita lalui bersama dan insya Allah akan bisa sampai ujung. Silakan salah berikutnya boleh tadi kalau mau perwakilan dari bidang psikis. Nanti ada lagi yang kelas rendah, ada yang kelas tinggi. Silakan, ya Suci mau? Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ana akan mencoba menyampaikan ke Ana yang mulai dari diri. Yang pertama yaitu ini tentang apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya? Menurut anak pribadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan antara konten, produk, dan proses sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Yang mana apakah sudah diterapkan? Alhamdulillah sudah diterapkan, namun masih ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki dan kita tingkatkan lagi untuk kedepannya. Lalu yang kedua yaitu mengenai hasil pembelajaran yang sudah diterapkan. Hasil pembelajaran atau asesmen yang diterapkan alhamdulillah sudah baik, namun tentu masih ada hal-hal yang akan ditingkatkan dan yang akan diperbaiki lagi ke depannya agar memang pembelajaran berdiferensiasi ini memang teraplikasikan dengan baik di sekolah kita. Untuk yang ketiga, tantangan dan kendala yang dialami pada saat PBM yaitu mungkin yang pertama dari segi waktu yang menjadi tantangan karena memang kita full day, jadi karena kita berdiferensiasi dengan jumlah anak yang banyak, jadi tentu kita membutuhkan media dan juga LKPD ataupun sesuatu atau desain pembelajaran yang akan menunjang pembelajaran kita nantinya. Dan juga jumlah siswa yang melebihi kapasitas normal itu juga sedikit menjadi tantangan untuk kita agar bagaimana menjadi guru hebat yang nanti mampu bisa mengatasi tantangan tersebut seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana tindak lanjutnya. Yang pertama yang menurut Ana yaitu kita refleksi dulu kegiatan proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Setelah kita refleksi, kita tentukan dulu akar permasalahan dari kegiatan pembelajaran atau anak didik kita ataupun mau dari diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu kita cari solusi atau tindak lanjut yang akan kita lakukan. Jadi setelah kita temukan akar masalahnya, solusi untuk masalah tersebut itu apa? Contohnya di kelas anak-anak kita permasalahannya ketika belajar selalu mengantuk atau hanya diam saja. Jadi kita tentukan, boleh kita langsung bertanya seperti yang juga banyak dilakukan guru-guru hebat lainnya di pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang memang secara langsung melakukan wawancara dengan anak-anak atau memang kita perhatikan dulu. Setelah kita perhatikan, lalu boleh juga kita tanyakan, lihat dulu kebiasaannya bagaimana. Dengan itu kita nanti anak seperti ini, berarti tindak lanjutnya seperti ini yang akan kita lakukan.
Jadi setelah ada tindak lanjut, kita implementasikan solusi atau tindak lanjut yang kita lakukan tadi, apakah hasilnya memang ia sudah bagus atau memang perlu lagi kita refleksi untuk kedepannya. Mungkin itu dari Ana. Ustazah, Ana kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah buat, jadi enggak Pak, mungkin kita minta lagi yang kelas tinggi Pak, jadi kelas rendah. Kita bisa juga bagaimana pandangan dari kita kelas tinggi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Zah. Ini Zah Puspa boleh. Ada yang kelas 5 juga, Zah Irgi, Zah Elsa, Andra, Dini, Zah Pepi. Silakan Kak. Boleh, dalam artian nanti kita ingin mengukur nanti pemahaman nanti apa solusi ke depan untuk mengatasi pembelajaran berdiferensiasi. Sifatnya kita nanti adalah banyak diskusinya, kemudian nanti kita carikan jalan luasnya. Silakan, Elsa. Di sini ya kita. Jadi salah semuanya sama ya, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menjelaskan atau membacakan hasil LKM pada hari ini, yaitu yang pertama yaitu apa yang Bapak atau Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya? Di sini pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana kita melihat bagaimana kondisi peserta didik kita, apakah dia pembelajarannya seperti apa, metode yang bagaimana yang cocoknya untuk anak-anak kita ini. Dilihat bagaimana misalnya dari karakternya atau dari tingkah lakunya, bagaimana yang seharusnya kita lakukan, kita desain pembelajarannya bagaimana menarik mungkin atau membuat peserta didik kita itu bekerja seluruhnya. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkannya? Alhamdulillah sudah bertahap anak di kelas 6. Yang kedua yaitu bagaimana hasil pembelajaran yang sudah Bapak Ibu terapkan. Di sini pembelajaran yang sudah anak terapkan, alhamdulillah sudah terlaksana. Yang menurut anak sudah bertahap. Pembelajaran yang dipusatkan atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Di kelas yang anak ampuh sekarang di kelas 5 yaitu anak-anak sering belajar berkelompok atau berdiskusi dengan diberikan tema atau subtema kepada anak tersebut dan berkelompok. Jadi nanti mereka yang akan mencari materi yang ada di dalam buku mereka atau di dalam LKS atau di sumber pembelajaran yang lain. Di sini mereka nanti akan mempresentasikan hasil pembelajaran atau hasil diskusi yang didapatkannya. Ada juga anak memakai metode games untuk sebagai mediatornya untuk pembelajaran anak-anak supaya tidak jenuh atau tidak bosan. Terkadang anak-anak kalau sudah materi atau dia berdiskusi, dia juga terlalu bisa jadi dia jenuh. Makanya didesain pembelajaran yang memang kalau kelas 5 itu masih anak-anak masih dia suka bermain, masih dia suka dengan pembelajaran yang menggunakan games atau nanti lempar soal jawab dengan cepat atau bagaimana. Di sini yang keempat yaitu apakah tantangan dan kendala di dalam pembelajaran Bapak atau Ibu terapkan saat ini. Kalau di atas kendalanya atau di kelas yang tinggi, di sini kendalanya yaitu suara anak-anak lebih besar dibandingkan suara ustaz-ustaznya. Terkadang ada yang memang kalau di kelas sana itu suara anak-anak kita itu memang luar biasa. Tetapi di sini ketika metode yang atau desain pembelajaran yang kita desain itu bisa kita mengkondisikan suara anak-anaknya, alhamdulillah anak-anak bisa terkondisikan suaranya. Di sini tantangannya yaitu suara anak-anaknya. Untuk bagaimana Bapak atau Ibu mengatasi tantangan dan kendala yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Cara anak mengatasi permasalahan tersebut dengan cara anak menggunakan
bisa jadi Ana menggunakan pengurangan bintang yang didapatkan oleh anak-anak, atau bisa jadi Ana mendesain pembelajaran semenarik mungkin supaya anak-anak ini tidak ada meribut atau tidak ada suaranya keluar. Bisa jadi dengan metode games atau metode apa namanya logbook atau metode yang lainnya. Mungkin itu dari anak. Nah, sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah mungkin dari tiga cukup untuk mendapatkan gambaran. Pak, dari hasil sampaikan kawan-kawan tadi sebenarnya bisa disimpulkan pada umumnya guru-guru kita sudah memahami tentang kegiatan atau pembelajaran berdiferensiasi. Ini perlu saya dijelaskan lagi, Pak, sudah paham. Berarti tinggal Berarti luar biasa. luar biasa. Alhamdulillah. Saya melihat kalau terdahulu kawan guru yang di kelas-kelas istilah memang agak lambat, tapi alhamdulillah mungkin yang pertama sekali itu faktor usia, yang kedua kemauan, yang ketiga kegigihan, yang keempat apapun yang diberikan cepat koneknya. Nah, memang betul beberapa kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan di baik di Insan Madani beberapa kali dua kali, kemudian memang berbeda dari kawan-kawan kita yang dari sekolah perwira lain. Nah, kemudian kita divariasikan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seperti hambatan kemarin yang kita proses dari awal, kebetulan keluar, kebijakannya dia meninggalkan kita. Memang ini suatu masalah besar, tapi insya Allah ini bisa kita atasi. Ke depan mungkin begini Ibu Ustazah, kita regenerasikan, kita rolling kawan-kawan kita ini untuk mengikuti kegiatan tersebut. Artinya bisa dia nanti sepulang dari kegiatan tersebut dan bisa juga memberikan ilmu yang mereka jemput kepada kawan-kawan lain. Jadi nanti kita buatkan semacam perputaran. Kalau hari ini si A yang berangkat, hari besoknya si B. Jadi nanti kita kumpulkan dari ilmu yang diperoleh itu nanti. Terima kasih Pak pengawas. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah tadi berikan pengawas yang respon dan sangat memotivasi kita untuk dalam kegiatan sekolah perwira. Walaupun sebenarnya baru naik tengah jalan ya Pak, tapi alhamdulillah pengawas kita juga langsung connect kan dengan kurikulum merdeka. Baik Ustazah, jadi mungkin sekilas saja karena tadi Ustaz dan Ustazah sudah menyampaikan. Nanti kita lebih kepada membicarakan dari tantangan-tantangan yang ada tadi. Tentu ada nanti hal yang perlu kita tingkatkan ke depan. Apakah nanti misalnya melalui workshop, pembelajaran berdiferensiasi, kita datangkan materi, atau nanti boleh kita membentuk komunitas belajar. Karena kemarin kita sudah sampaikan untuk komunitas belajar kita memang harus mendapatkan 2 sertifikat masing-masing kita. Dan insya Allah kita sudah menetapkan juga topik kemarin, subtopiknya satu lagi tentang pelatihan mandiri di PNM. Jadi insya Allah hari ini kita bagi nanti Ustazah kelompoknya, nanti kita bikin kelompok juga, kemudian kita data Ustazah yang ada akun belajarnya, kemudian nanti kita support bersama-sama untuk kita akses PNM dan menyelesaikan aksi nyata, kemudian nanti kita juga akan mendapatkan sertifikat sehingga kita bisa membentuk komunitas atau kegiatan belajar. Jadi sepanjang yang Ustaz dan Ustazah sampaikan tadi itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa sebenarnya,
dan memang itu adanya. Cuman mungkin seperti kita Ustazah sampaikan juga tadi, pendesain pembelajarannya mungkin nanti, karena mungkin kendala waktu dan bagaimana kita nanti mensiasati waktu itu. Jadi kemarin kita juga sudah mensepakati nanti kita ambil satu hari di hari Senin sampai Kamis ini, boleh nanti kita sepakati hari Pramuka atau apakah kita hari Rabu ini, gitu kan? Tapi sebelum itu kita akan informasikan kepada wali murid dalam artian BBM kita tetap berjalan, tapi nanti ada yang tergeser. Itu kita geser yang wala satunya, yang mata pelajarannya tetap lanjut. Jadi itu salah satu mencari waktu. Jadi sesuai yang kita sepakati kemarin, Ustazah, ini kita lakukan melalui 4 tahap, yaitu refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Jadi di refleksi pembelajaran berbasis peserta didik ini, di awal pertemuan sekolah fokus pada sejumlah permasalahan. Kemudian yang kedua, sekolah menemukan akar masalah. Kemudian sekolah menyepakati solusi. Kemudian yang keempat, sekolah melakukan implementasi. 4 tahap ini yang akan kita terapkan di Tempo, dan melihat